Yo halo guys, balik lagi di channel aku ya, balik lagi di konten video panjang aku ya. Oke, karena aku lagi males nih lama-lama openingnya, jadi kita langsung masuk aja ke topik kali ini. Jadi kali ini aku bakalan breakdown nih episode pertama dari Ultraman Theo. Karena yang kita tahu seriesnya Ultraman Theo episode pertamanya udah tayang nih. Nontonnya di mana bang? Langsung aja cek di channel YouTube-nya Suburaya Official, oke? Ya walaupun aku yakin kalian udah pada nonton ya kemarin. Jadi yaudah tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke bahasan santunya. Jadi ini dia breakdown episode 1 Ultraman Theo. Episode dibuka dengan memperlihatkan kehancuran dari planet H12 atau planet asalnya Ultraman Theo karena serangan beberapa kaiju. Banyak Ultraman yang asli dari situ yang lagi panik berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi ternyata ada satu Ultraman merah yang bisa dibilang petarungnya planet H12 yang sedang berusaha menahan serangan-serangan kaiju yang datang. Terlihat ya dia tuh udah cukup berpengalaman di dalam bertarung. Dengan gampangnya ia menghindar-hindar nih serangan musuhnya. Ya walaupun pada akhirnya Ultraman 1 ini terkena serangan juga. Oh ya sebelum seriesnya Ultraman Theo tayang, sebenarnya Ultraman Merah 1 ini udah sempat dibahas nih. Udah rame juga nih dibahas sama fans. Banyak yang berasumsi kalau misalkan dia bakalan jadi secondary ultranya si Theo. Cuman nggak tahu juga sih ya. Dari scene barusan sebenarnya belum menjamin nih kalau misalkan dia selamat dari kehancuran planetnya sendiri. Buat Theo di mana dia udah berhasil melarikan diri nih dari planetnya. Dan juga dia sempat menyaksikan detik-detik kehancuran planetnya sendiri dong. Di depan matanya, gila. Emang agak menyedihkan si Ultraman 1 ini ya. Latar pun berpindah dan kita pun diperkenalkan sama MC kita tahun ini yang bernama Ibuki. Ketika sedang bersepeda, ia sempat bertemu sama anak kecil yang sedang membawa anjing peliharaannya jalan-jalan. Yang nama anjing peliharaannya bernama Atsuki. Mungkin entah merasa Ibuki ini orangnya pintar atau gimana ya. Dia seakan memahami gerak-gerak si Atsuki. Yang Ibuki mengira Atsuki itu kenapa-kenapa. Padahal mah Atsuki cuma lagi pengen buang air besar aja. Karena bisa terbilang baru jadi warga bumi ya, Ibuki pun terheran-heran kenapa anak kecil itu mengambil lagi kotoran si anjingnya. Yang membuat dia keceplosan kalau orang di bumi ini agak aneh. Untungnya aja ya walaupun si Ibuki ini orangnya masih polos-polosnya, tapi untungnya dia tuh masih bisa ngerahasiain identitasnya sebagai Ultraman. Ya masa baru episode pertama identitasnya langsung ketahuan, kayak Omega dong. Setelah itu Ibuki pun pergi karena ia ingin melakukan pelatihan peternakan. Sesampainya di tempat pelatihan, Emma pun memperkenalkan Ibuki ke pelatihnya mereka di sana. Dia menjelaskan kalau misalkan Ibuki merupakan mahasiswa pindahan tahun ketiga. Di sana mereka sekelas ditugaskan untuk meneliti atau memeriksa sapi yang ada di sana. Buat apa yang dijelaskan sama si pelatihnya, jujur aja aku nggak tahu ya, nggak paham sama sekali nih. Karena aku bukan anak peternakan, jadi nggak paham, jadi kita skip aja, oke? Tapi ketika pelatihnya meminta untuk salah satu anak untuk mencoba masuk ke kandang sapi, di situ si Ibuki langsung mengajukan diri untuk memeriksa sapinya di kandangnya. Dan di momen itulah Ibuki tiba-tiba kepikiran untuk ngebungkus kotoran sapinya buat dibagi-bagiin sama teman-teman kelasnya dong. Karena mungkin dia teringat dan menganggap hal yang sama nih, kayak apa yang dilakukan sama anak kecil di awal tadi. Sumpah polos banget si Ibuki pak. Ekspresi teman-temannya di belakang juga kayak melonggong kebingungan gitu. Mungkin mereka merasa Ibuki ini orangnya freak banget. Pas Ibuki lagi di kantin, dia tuh ngomong ternyata nggak semua kotoran tuh bisa diambil. Iya dong, polos banget kan dia nih. Nah menurut aku ya pas scene di kantin ini jujur aja agak dibikin sedih nih kitanya. Karena ketika Ibuki lagi nyari seseorang untuk jadi teman ngobrolnya, dia tuh ketemu sama si Rintaro. Yang langsung membuat Rintaro nih menunjukkan rasa ketidaknyamanannya ketika didekati sama si Ibuki. Gak jauh dari situ, Emma pun sedikit mengajak ngobrol si Ibuki ya. Emma mengatakan kalau Ibuki ini orangnya emang unik. Dan pas Emma mau disamperin sama si Ibuki, tiba-tiba temen ceweknya dateng dong. Jadinya Ibuki nggak jadi duduk bareng nih sama si Emma. Yang berujung Ibuki makan sendirian di meja lain. Jujur aja agak sedih nih sama scene satu ini ya. Berasa kasihan aja gitu loh sama si Ibuki. Kayak terasingkan aja nih di kampus barunya. Apalagi ditambah dia tuh masih menyimpan rasa trauma sama peristiwa kehancuran planetnya sendiri. Hal itu diperlihatkan ketika Ibuki lagi di sebuah taman pada malam hari sendirian. Yang dia tuh teringat sama kejadian kelam yang menimpa pada rumahnya. Pas di momen flashback kehancuran planet H12, kita di sini diperlihatkan nih momen yang sama pas di teasernya waktu itu. Yang diperlihatkan ketika si Theo ini merangkak-rangkak buat menggapai Theo Kristalnya. Yang ternyata di atasnya tuh udah ada kaiju yang lagi berdiri. Kayaknya ya di sini tuh posisinya Theo lagi di human size. Soalnya berasa kaijunya tuh besar banget, terus si Theo tuh kecil banget. Balik lagi ke bumi, di TV lagi disiarkan nih berita yang menyampaikan bahwa besok bakalan ada meteor yang jatuh ke bumi. Bahkan pembawa beritanya sampai ngasih tahu nih perkiraan titik atau koordinat tempat meteornya bakalan jatuh. Ekspresi Ibuki di sini juga kayak hampir nangis nih karena mengingat soal kehancuran planetnya sendiri. Tapi tiba-tiba dia tuh ngeliat ada meteor yang bakalan jatuh ke bumi. Dan di sini tiba-tiba Ibuki tuh kayak dapat penglihatan aneh nih. Yang kalau aku nangkepnya, Ibuki tuh kayak dapat POV dari aliennya yang jatuh itu. Tapi ini bukan meteor yang sama yang ada di berita barusan ya. Jadi ada dua meteor yang bakalan jatuh.
Setelah melihat meteor jatuh semalam, Ibuki pun mencari keberadaan meteor tersebut sampai ke dalam hutan. Di sana dia bertemu sama Mbak Kana, yang dimana dia juga melihat meteor yang sama nih, sama yang dilihat sama si Ibuki. Mereka pun berpencar untuk mencari posisi jatuhnya meteor tersebut. Yang ternyata Ibuki menemukan sebuah pesawat alien di sana. Dan di tempat itu juga, Ibuki menyadari kalau ada sesuatu yang melihat dia. Yang secara tiba-tiba, pandangan Ibuki itu teralihkan nih ke meteor semalam yang udah diberitakan bakalan jatuh. Ibuki pun bergegas pakai sepedanya buat pergi. Ya walaupun udah dikasih tahu nih sama si Mbak Kana kalau posisi jatuh meteornya itu sekitar 1 jam dari posisi Ibuki sekarang. Cuman ya Ibuki di situ cuek aja. Ocehan si Mbak Kana sampai diabaikan nih sama Ibuki. Sesampainya di TKP, Ibuki pun melihat segerombolan orang yang lagi memerhatikan bola raksasa yang sedang melayang di sana. Yang sebenarnya itu tuh kaiju yang lagi tertidur aja, atau mungkin belum bangkit aja sih. Tapi secara tiba-tiba kaijunya itu pun bangkit dari bola cahaya merah itu. Nah, tapi anehnya ya orang-orang di situ bukannya langsung lari buat menyelamatkan diri. Mereka malah masih stay dong di situ buat merhatiin. Yang malah mereka menganggap kalau misalkan itu tuh dinosaurus. Ibuki yang melihat kaiju barusan langsung teringat nih sama kaiju yang udah ngancurin planetnya. Yang ternyata kaijunya tuh masih satu ras nih sama yang sekarang. Dan mungkin karena Ibuki tahu kalau misalkan kaijunya itu berbahaya, Ibuki pun langsung menyuruh orang-orang di sana untuk lari menyelamatkan diri. Tapi kalian tahu nggak guys apa yang dilakukan sama NPC di sana? Iya, mereka mengabaikan perkataan Ibuki dan lebih memilih untuk merekam kaijunya pakai HP mereka. Nah, tapi setelah kaiju barusan melakukan penyerangan, baru para NPC nggak guna itu lari dong buat menyelamatkan diri. NPC di situ tuh emang harus diserang dulu ya baru mau melarikan diri. Ketika hendak lari, Ibuki sempat tertabrak sama seseorang yang membuat Teo Kristalnya jatuh. Dan ketika Ibuki berhasil mengambil Teo Kristalnya, lagi dan lagi trauma masa lalunya teringat kembali. Tapi untungnya ya Mbak Kana tuh datangnya tepat waktu dan mengajak Ibuki buat kabur dari situ. Lari Ibuki dan Mbak Kana pun seketika berhenti. Karena si Ibuki tiba-tiba melihat Atsuki, si anjing peliharaan anak kecil di awal episode tadi. Anak kecilnya di sini terbaring tidak sadarkan diri dan si Atsuki cuma duduk diam sambil gonggong-gonggong di depan majikannya. Padahal itu kaijunya udah di atas mereka banget loh. Dengan kepeduliannya si Ibuki, ia pun menghampiri si anak dan berusaha menghalangi serangan si kaiju. Dan ternyata benar, kaijunya pun langsung mengeluarkan api dari mulutnya yang diarahkan ke Ibuki. Secara tiba-tiba Teo Kristal di tangannya Ibuki pun menyala dan Ibuki pun berubah menjadi wujud aslinya yaitu Ultraman Teo. Kemunculan Teo yang dari bawah langsung menghajar kaijunya sampai terpental. Dan dari situ dimulailah pertarungan perdana Ultraman Teo di bumi. Pertarungan Teo sama kaijunya ini bisa dibilang cukup sengit ya. Dan juga menurut aku lumayan banyak nih angle kamera yang diambil dari bawah. Ya sebenarnya menurut aku agak over ya. Terus juga Teo nih sempat bertarung nih di udara sama si kaijunya sambil menghindar serangan-serangan kaijunya. Yang malahan serangannya tuh malah jadi senjata makan tuan dong. Alias serangan kaijunya tersebut mengenai dirinya sendiri. Oh ya di sini Teo sempat ngeluarin 2 jurusnya nih, yaitu yang pertama yang mampu merubah tubuhnya Teo menjadi warna hijau toska. Di sini serangannya tuh berupa slash kecil gitu doang sih. Buat serangannya kedua yaitu membuat tubuhnya Teo menjadi warna kuning keemasan. Di warna ini Teo mampu ngeluarin kosen utamanya yang bernama Teosium Beam. Nah di momen ini ketika Teo ngeluarin kosennya, kan si Teo nih awalnya pakai satu tangan aja ya. Malah kepental dong gak kuat nahannya. Yang membuat tangan satunya Teo menahan di bagian belakangnya. Kaijunya pun meledak dan pertarungannya berakhir. Teo yang udah lemes sambil tinung-tinung, dia pun kembali lagi ke wujud Ibuki dan dia berkata semua ini baru dimulai. Buat bocilnya gimana bang nasibnya? Nah, setelah pertarungannya berakhir, si anak kecil itu pun berhasil siuman di pangkuannya Mbak Kana. Gak kebayang sih se-happy apa si anak kecil itu ketika siuman, malah ngeliat mukanya Mbak Kana. Di tempat lain memperlihatkan nih sebuah tempat yang gelap, yang di sana sedang dilakukan rapat dadakan yang diselenggarakan oleh organisasi UTTF. Mereka di sana membahas persoalan serangan kaiju barusan dan sedikit menyinggung soal raksasa biru alias si Ultraman Teo. Dan di sini kita juga diperkenalkan nih sama karakter Kyokushiga yang diperankan oleh Rila Fukushima. Sebenarnya ya sebelum episode perdananya Teo tayang, beliau ini udah sempat rame dibahas nih sama fans. Karena beliau tuh sempat bermain nih di movie-nya Wolverine, makanya nggak heran sih bisa serame itu. Episode ditutup dengan memperlihatkan Ibuki yang kembali lagi ke hutan yang ia datangi sebelumnya buat mengambil kembali tas yang ia tinggalkan. Dan di momen itulah Ibuki dan Kaiju Pucci bertemu. Dan yaitu dia breakdown episode perdana Ultraman Teo. Gimana nih pendapat kalian soal episode satunya? Coba di komen aja ya. Kalau impresi awal aku jujur aja bagus ya. Aku fun banget nih pas nonton. Di episode ini juga emosi kita dibikin naik turun juga nih. Mulai dari tegang, sedih, lucu, ya semuanya dapet lah. Karakter Ibuki yang masih polos-polosnya juga aku suka banget nih. Yang karena dia tuh masih polos-polosnya, membuat dia tuh harus bisa beradaptasi sama kebiasaan manusia di bumi.
Beda gitu loh sama karakter Sorato di tahun lalu, dimana dia tuh polos karena lupa ingatan. Kalau si Ibuki ini polos ya karena belum tahu apa-apa. Bahkan saking polosnya ya, kotoran sapi aja dia ambil dong. Tapi di sisi lain kita juga dibikin sedih nih sama flashback masa lalunya, yaitu ketika planet H12 hancur. Yang walaupun di sana flashbacknya tuh agak kebanyakan ya diperlihatkannya. Sama jangan lupa ini sama scene pas Ibuki di kantin. Aduh, ini scene-nya sedih sih menurut aku. Yang bahkan scene di kantin ini bisa ngalahin kesedihan scene pas kehancuran planetnya. Ya mungkin aja ya karena sesama manusia, jadi kita lebih memahami perasaan mereka gitu loh. Dan buat kekurangannya ya paling dari CGI-nya aja sih. Karena menurut aku masih ada beberapa CGI yang masih kasar dan masih agak kurang rapi. Oh ya, buat ending songnya ini juga lumayan beda. Jadi seriesnya Teo tuh punya ending scene-nya sendiri. Kalau Ultraman lain kan ending soundnya berisi cuplikan-cuplikan episode tersebut. Nah, kalau Teo tuh enggak. Buat lagunya ya enak-enak aja sih. Menurut aku ya lagu ini cocok kalau misalkan dipakai pas di acara pernikahan gitu. Overall, menurut aku episode kali ini bagus banget. Aku fun lah nontonnya. Ya begitu sih komentar aku buat episode kali ini. Kalau kalian punya pendapat versi kalian sendiri, coba utarakan aja di kolom komentar, oke? Jadi yaudah guys, makasih banget nih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like video aku. Kalian juga bisa subscribe channel aku. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sesama Toku fans. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Mux Hazard on!